Nama saya Ratna Dwi Hendarto, saya dari jurusan Manajemen kelas karyawan S1. Untuk tugas sistem informasi manajemen saat ini saya akan membahas untuk masalah storage system atau sistem penyimpanan. Storage system adalah penyimpan, tempat penyimpanan, ataupun media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer, di mana fungsi dari storage system itu sendiri adalah untuk menyimpan data atau file dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Storage system memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah media penyimpanan atau storage medium. Contohnya bisa tape, CD, disk, DVD, ataupun kertas, media lain yang berisi data. Kemudian komponen yang kedua adalah alat penyimpanan atau storage device, di mana alat penyimpanan adalah perangkat mekanik yang menyimpan dan mengakses kembali data dari medium penyimpanan. Contohnya adalah drive floppy disk, drive hard disk, drive CD, DVD, dan lain-lainnya. Ciri-ciri dari sistem penyimpanan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah media non-volatile. Pengertiannya adalah data akan tetap berada dalam medium walaupun arus ke alat penyimpanan diputus. Kemudian berbeda juga dengan kebanyakan jenis memori yang volatil. Ciri yang kedua adalah dalam hal bentuk media. Bentuk media untuk storage sistemnya sendiri adalah bentuk tetap atau media tetap. Kemudian media yang dapat dipindahkan, removable media, di mana kapasitas tidak terbatas, aman, dan mudah dibawa. Jenis-jenis dari storage system sendiri, yang pertama adalah sistem penyimpanan secara magnetik atau magnetic storage system. Pengertiannya adalah data yang ditulis dengan membuat partikel-partikel mikroskopis di permukaan disk mempunyai daya tarik-menarik atau magnetizing, sehingga media penyimpanan yang permanen tetap dapat dimodifikasi karena partikel di permukaan disk tersebut akan mempertahankan orientasi magnetiknya sampai ia diubah. Adapun contoh dari sistem penyimpanan secara magnetik yaitu adalah floppy disk, kemudian hard disk. Floppy disk memiliki beberapa ciri. Yang pertama diantaranya adalah umumnya berdiameter 3,5 inci. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data sebesar 1,44 megabit. Yang ketiga, untuk menggunakannya harus dimasukkan ke dalam penggerak atau drive dengan arah tertentu. Dan ciri yang terakhir dari floppy disk itu sendiri adalah tidak dapat dipindahkan jika disk sedang diakses. Kemudian untuk hard disk memiliki beberapa ciri juga yang lain, antara lain satu, jenis penyimpanan utama yang paling populer bagi kebanyakan sistem komputer. Yang kedua, menyediakan kapasitas penyimpanan yang besar. Ketiga, akses file yang cepat dan ekonomis serta kapasitasnya lebih besar dari floppy disk. Jika kita memilih sistem penyimpanan magnetik untuk menyimpan data seperti floppy disk, kita harus berhati-hati karena data yang disimpan dapat hilang dikarenakan magnet, debu, jamur, partikel asap, dan juga panas. Lihat gambar yang dapat menyebabkan kerusakan data yang disimpan dalam media magnetik. Selain sistem penyimpanan magnetik, ada juga sistem penyimpanan optik atau optical storage system. Pengertiannya adalah media penyimpanan optik menyimpan data sebagai cahaya mikroskopis dan titik gelap di permukaan disknya. Titik gelap atau dark spot disebut juga dengan pit, sedangkan titik yang lebih terang disebut lens. Data dibaca dan ditulis menggunakan pancaran sinar laser atau laser beams. Untuk sistem penyimpanan optik berbentuk disk, di mana permukaan disk optik dilapisi dengan plastik transparan sehingga lebih tahan lama dan tidak rentan terhadap kerusakan lingkungan. Contoh-contoh dari sistem penyimpanan optik antara lain yang pertama adalah CD atau compact disc. Yang kedua contohnya adalah DVD atau digital video disc. Umumnya, setiap komputer saat ini dilengkapi dengan CD dan DVD drive. Teknologi yang digunakan untuk CD dan DVD drive sama, tetapi yang berbeda hanya dari segi kapasitas penyimpanan.
Contoh untuk compact disk atau CD. Kapasitas penyimpanan yang disediakan untuk data komputer adalah sebesar 650 MB. Dan untuk 80 menit penyimpanan musik itu adalah sebesar 700 MB. Sedangkan untuk DVD sendiri atau digital video disc, kapasitas penyimpanannya adalah sebesar 4,7 GB, sehingga kapasitas untuk DVD lebih besar dari CD. Umumnya DVD drive pun dapat membaca CD dan DVD format. Tadi sudah kita bahas ada magnetic storage system, ada optical storage system, kemudian jenis penyimpanan lain yaitu adalah secara solid state storage, di mana untuk solid state storage memiliki ciri-ciri data yang disimpan tidak mudah menguap atau non-volatile, kemudian data dapat dihapus dan menggunakan chip berdaya rendah atau low power. Chip yang disusun menjadi satu grid, di mana setiap sel berisi 2 transistor yang berperan sebagai pintu gerbang atau gate. Contoh yang menggunakan untuk solid state storage adalah kamera digital, PDA, kemudian notebook. Jenis penyimpanan lainnya selain magnetic storage system, optical storage system, ataupun solid state storage, ada juga jenis penyimpanan secara online, di mana biasanya data disimpan di server yang dapat diakses melalui network atau internet, dan dapat digunakan sebagai tempat simpan data primer ataupun backup, atau untuk tujuan distribusi data. Dan untuk saat ini, penyimpanan secara online lebih banyak dipergunakan karena lebih mudah dan aman dalam hal penyimpanan data. Demikian presentasi saya tentang storage system. Terima kasih.